Sebelumnya, kenalin lagi nama gue Umar, E24. Sini gue yang bakal ngasih asistensi buat UAS kalkulus. Jadi kalau yang gue dapat dari Akpro, materinya itu ada apa ya, barisan deret, terus apa sih? Irisan kerucut, elips, hiperbola, diferensial parsial, sama integral lipat. Yang pertama kita bahas buat barisan dan deret dulu. Jadi barisan dan deret ini bentuknya kayak gini. Ini dari satu sih. Bisa dari satu, bisa dari nol. Pokoknya dari suatu titik mulai sampai ke tak hingga gitu. Nah, walaupun dia nyampe nggak tak hingga, tapi bisa aja nilainya itu bukan tak hingga gitu loh. Kalau misalkan dia nilainya tak hingga, itu kita sebutnya divergen. Ya kalau misalnya dia menuju suatu nilai tertentu, itu kita sebutnya konvergen. Nah, divergen sama konvergen ini ada dua hal ya teman-teman. Ada yang konvergensi si deretnya, ada konvergensi sukunya itu. Ini gua harusnya harusnya nggak usah jelasin, tapi kemarin pas gue ngecek tugas salah satu dari kalian, ada dia tuh ketukar antara konvergensi deret sama konvergensi suku. Jadi dia cuma ngitung konvergensi sukunya, terus dia bilang, ah, ini udah pasti deretnya konvergen gitu, padahal enggak. Jadi kalau konvergensi suku ini kita ngelihat infinite-nya itu berapa gitu. Kalau misalkan ada nilainya, itu berarti dia konvergen. Tapi apakah berarti kalau misalnya dia ada nilainya eh, deretnya konvergen? Ya enggak, karena deret itu adalah sigma dari AN. Ya, misalkan infinite-nya 2 gitu. Berarti nanti kalau misalnya dibikin grafik, dia di ujungnya itu ngedeketin 2. Dan kalau misalkan kita ngejumlahin, hasilnya kan udah pasti infinite ya. Jadi ininya infinite gitu. Dia divergen. Oke. Terus buat ngecek konvergensi deret, itu memang pertama kita harus ngecek konvergensi sukunya dulu. Jadi A infinite-nya ini 0 apa enggak. Kan kita mau, apa ya, kayak botolnya itu ketutup gitu loh. Kalau misalkan dia di ujungnya enggak 0, ini kan bolong ya. Mau kita isi air berapapun, dia bakal tetap tumpah gitu, nggak bakal penuh-penuh. Jadi cara nyari A infinite itu, kita pakai limit. Jadi ini tuh gini. Limit MK infinite dari AN-nya per N. Kan berarti ini 0. Nah, kalau misalkan kita dapat dia 0, itu kita akan melakukan uji buat deretnya itu. Tapi kalau misalkan kita dapat dia nggak 0, udah jelas dia itu divergen. Kayak yang ini, sama dengan sih. Limit MK infinite-nya adalah, ini kan 3 ya. Nah, dia udah jelas dia divergen. Tapi kalau ini masih harus diuji lagi. Gitu. Terus kalau misalkan dia deretnya ganti-ganti tanda kayak gini juga nggak apa-apa. Kita masih bisa cek ujungnya ya. Ini kan dia oscillate antara min satu atau satu gitu kan. Yang ininya tapi infinite berarti ya dia nol. Ini kita harus uji lagi. Terus kalau buat nguji deret itu ada tiga ya. Kita bisa pakai uji rasio yang paling gampang. Terus nanti ada uji akar sama uji absolut. Kalau uji rasio itu kita pengen lihat perbandingan AN plus satu sama AN ya. Kenapa? Karena itu tuh kita ngelihat sifatnya gitu loh. Kalau misalkan AN plus satunya lebih gede dari AN, itu kan nanti perbandingannya pasti kurang dari satu kan. Sehingga dia grafik itu pasti gitu. Dan ini udah jelas infinite kan. Tapi kalau misalkan dia itu lebih kecil, yang ini,
dia turun gitu. Terus karena tidak tadi kita udah pastikan bahwa di ujungnya nol, dia udah pasti ada suatu nilainya gitu lah. Makanya konvergen. Tapi kalau satu kenapa nggak pasti? Karena apa ya? Dia itu turun atau naiknya itu kecil-kecil banget gitu loh. Jadi kita nggak bisa pastikan. Bisa aja dia itu turun, tapi kayak 1 juta X-nya jalan semiliar gitu, tapi dia baru turun 0,1 gitu loh. Dan eh, kalau misalnya dia satu, itu nggak terdetek oleh uji rasio ini. Makanya kalau misalnya satu, itu nggak pasti. Oke, ini kalau kita pakai uji rasio, limit infinite dari 2n plus 1 per n plus 1 kuadrat kali n kuadrat per 2n. Gini, ini kan satu nggak sih? Ini kan nanti suku paling gedenya 2n pangkat 3 tambah something-something per ini juga 2n pangkat 3 tambah something-something. Jadi dia satu kan. Ini tidak pasti. Itu. Terus kalau misalkan yang ini, dia limit n ke infinite dari 10 pangkat n kali 10 ya. Per 10 pangkat n kali 2. Ini 10 pangkat n, 10 pangkat n per 10 pangkat n. Coret-coret, coret, coret-coret. Nanti dia hasilnya dapat 10 per 2n. Berarti kan 10 per 2 kali infinite ini 0. Berarti dia konvergen gitu. Terus selanjutnya ada uji akar. Uji akar ini kita pakai kalau misalkan eh, apa ya, si AN-nya itu rumusnya ada pangkat N gitu. Karena kalau misalnya kita akarin kan dia hilang ya. Kayak yang ini contohnya dari gini kan sama dengan dari 10 per 2 N. Jadi kita nggak perlu ekspansi kayak yang ini, kayak yang di atasnya. Ini kan lebih ribet ya. Kalau ini kita langsung tahu hasilnya 0 konvergen. Terus kalau uji absolut itu buat deret-deret yang dia ganti tanda atau tandanya itu nggak selalu sama gitu loh. Jadi kayak misalkan min 1 per n kuadrat tambah 2 per n kuadrat tambah 3 per n kuadrat minus 4 per n kuadrat gitu. Nah, kita ini pengen cari bandingan yang setara lah dengan cara kita mutlakin. Karena kan kalau misalnya kita punya suatu nilai gitu, K, dia akan selalu kurang dari atau sama dengan mutlak ya kan. Karena dia antara K atau min K gitu. Kalau min K ya udah dia kecil, kalau misalnya K berarti sama gitu. Nah, berarti dari sifat ini kita dapat ini. Karena AN-nya selalu lebih kecil atau sama dengan dari mutlaknya AN, berarti kalau misalnya directnya juga sama gitu. Terus ada dua kondisi di sini. Kalau misalnya kita nyari di mutlaknya dia itu konvergen, berarti udah pasti AN ini konvergen gitu. Kenapa? Ya sekali lagi karena ini lebih besar daripada ini kan. Tapi kalau misalnya dia divergen, itu kasus yang menarik. Cuman kalau misalkan AN-nya konvergen gitu. Kalau misalnya AN-nya juga divergen, kan kita nggak perlu uji ini dari awal kan. Ya kalau misalkan nilai mutlaknya divergen, tapi yang nggak mutlaknya kita lihat konvergen dari ini, nah ini ternyata konvergen, berarti deretnya itu konvergen bersyarat.
Ada contohnya nggak? Ada nih. Ini misalkan cos NP per 2N kuadrat. Ini kan cos itu antara min satu or satu. Jadi kalau misalnya kita mutlakin, dia itu jadi 1/2N kuadrat kan. Nah, terus kita cek A infinite-nya dari 1/2N kuadrat itu kan nol. Berarti lanjut uji. Nah, tapi kita ujinya nggak pakai rumusnya, kita pakai p-series kan. Dia ini p-series dengan p-nya lebih dari satu gitu. Berarti udah pasti dia konvergen. Nah, karena 1/2N kuadrat konvergen, berarti sigma kuadrat satu dari cos NP per 2N kuadrat ini juga konvergen. Gitu. Ada yang nanya kah sebelum lanjut ke Taylor? Oke, aman, lanjut. Kita ke Taylor dan Maclaurin. Jadi Taylor dan Maclaurin itu sebenarnya sama aja ya. Cuman pas penemuannya, Pak Taylor ini dia apa ya? Dia nggak publish dengan baik gitu loh. Jadi dia bikin buktinya itu kurang rigorous. Terus dia komunikasinya pokoknya dia kurang bagus lah. Terus yang mempopulerkan itu si McLaren ini. Makanya walaupun kalian ngeliatnya kayak ya kan Taylor lebih umum gitu. Tapi McLaren juga dia penting. Jadi rumusnya kayak gini. A ini adalah kita ekspansi di sekitar mana. Jadi rumus Taylor sama McLaren itu dia pengen kayak gini. Kalau misalkan kita punya F1 dan eh kenapa F1? Kalau kita punya F dan G gitu. Sorry guys. Kalau F sama dengan G, berarti kan turunan F itu juga sama dengan turunan G gitu. Terus kalau misalnya kita turunin lagi dia sama lagi gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Makanya kalau kalian lihat ada ini suku n factoriality itu dari penurunan itu. Jadi misalkan eh, fungsinya fungsi sinus gitu. Dia pertama nyari satu garis yang gradiennya itu sama dengan sinus ini di satu titik taruhlah nol gitu. Kayak gini kan berarti. Terus nanti dia nyari dia nyari samaan kuadrat yang gradiennya di titik nol ini sama dengan si sinusnya. Hasil dia nyari yang pangkat 3. Itu kan kalau pangkat 3 makin dekat kan. Terus nanti yang pangkat 4, terus nanti dia pangkat 5, dan seterusnya pangkat 7, pangkat 9, gitu. Makanya kalau kalian lihat nanti ekspansinya sinus itu dia cuma yang ganjil-ganjil aja karena ya itu. Yang bentuknya mirip sama dia tuh yang polinomial dengan orde ganjil. Nah, kalau misalkan kita mau deketin dari nol, itu kita bisa langsung pakai Maclaurin. Tapi kalau misalkan kita deketin itu enggak, apa ya, jauh lah dari nol, itu bagusnya pakai Taylor. Ya kalau misalnya kita mau memperkirakan nilai dia di 3 gitu, di X sama dengan 3, kalau kita pakai Maclaurin, kita harus bikin si approximation-nya berapa tuh tadi? 7 lah misalkan. Ya kalau misalnya kita mulai dari, jangan 3 dong, 3 bulat. 3,1 gitu. Kalau misalnya kita mulai dari 3 dengan beberapa iterasi aja, kita udah dapat eh, nilai yang cukup dekat. Oke, lanjut. Oke, ini kan misalkan disuruh ekspansi E pangkat X untuk memperkirakan nilai dari E pangkat 3,1. Ini kalau kalian masukin kalkulator hasilnya ini ya, 22,198. Nah, berarti kan kalau gini X-nya di sekitar apa yang paling dekat? Sekitar 3 gitu kan. Terus berarti kita pakai Taylor apa Maclaurin? Kita pakai Taylor. Sini ada catatannya, gue bikin E pangkat 3 sama dengan 20 biar gampang hitungnya.
Oke. Terus kan rumusnya gini, f pangkat x sama dengan sigma dari n 0 sampai infinite. Terus ini turunan ke n per n faktorial kali x min 3 pangkat n. Berarti kan pas n yang 0 kan dia turunan ke 0. Berarti f pangkat 3 kan. Karena kan fx-nya tuh f pangkat x. Jadi f3-nya itu f pangkat 3 gitu loh. Per 1 kali x min 3 pangkat 0 kan 1. Berarti ini f pangkat 3 taruhlah 20. Terus pas n ke 1, turunannya f pangkat x itu kan f pangkat x juga. Sehingga turunan dari eh, f di 3 itu tetap f pangkat 3 gitu. Ini satu faktorial ya. X min 3 pangkat 1. Berarti f pangkat 3 kali x min 3. Atau 20 kali x min 3. Terus turunan keduanya kan tetap aja sama aja. F pangkat 3. 2 faktorial 2. Ini x min 3 kuadrat. Berarti 10 ya. Kali x min 3 kuadrat. Terus yang ini F pangkat 3 per 6 kali X min 3 pangkat 3 berarti 20 per 6. 10 per 3 kali X min 3 pangkat 3. Berarti ini seterusnya, ini sebenarnya bisa diterusin sampai terserah berapa. Kalau dosen biasanya antara dia bilang sampai errornya itu lebih kecil dari suatu angka atau sampai suku ke berapa gitu. Ini ya katakanlah disuruh sampai 4 suku ya. Berarti kan ekspansi F pangkat X-nya jadi 20 tambah 20 kali X min 1 tambah 10 kali X min 1. Kok X min 1? X min 3 kuadrat 10 per 3 X min 3 kali 3 gitu. Kalau misalnya X-nya diganti 3,1 berarti ini 20 tambah 20 kali 0,1 tambah 10 kali 0,1 kuadrat tambah 10 per 3 kali 0,1 pangkat 3. Terus kalau kita masukin kalkulator, dua puluh dua koma 103 gini. Sementara kalau dari kalkulator juga, pangkat 3,1 itu tadi berapa? 22,198. 22,198. Berarti kan errornya yang E lagi nih. Error sama dengan 22,198 kurangin 22,103. Berapa nih? 0,095. Ya gitu. Kalau misalkan dimintanya sehingga errornya kurang dari 0,05 gitu. Ya berarti kalian lanjutin lagi sampai error ini kurang dari 0,05. Oke, apakah ada pertanyaan buat Taylor? Kalau nggak ada, kita lanjut ke konik geometri. Ini kenapa namanya konik geometri? Karena kalau misalkan kita punya cone gini, terus kita potong, miring ya. Dan nanti pasti hasilnya dia, eh hah, ini nggak sih, elips. Ya kalau misalkan kita punya dua gitu, set, set, terus kita potong gini, set, nanti dia, ish,
Nanti dia hasilnya jadi hiperbola. Oke, buat yang elips, dia itu rumus umumnya kayak gini. Sama kayak lingkaran ya teman-teman. Pokoknya kalau misalkan X itu dikurangi sesuatu, Y yang dikurangi sesuatu, udah pasti itu yang jadi titik pusatnya. Terus A sama B ini yang besar, yang di bawah, itu adalah mayor aksisnya. Jadi kalian, teman-teman lihat aja, elips itu kan gini ya, dia panjang di satu sisi gitu kan. Nah, sisi yang lebih panjang itu yang namanya mayor aksis. Jadi teman-teman lihat aja, kalau misalkan A-nya yang lebih gede, ya berarti dia orientasinya kayak gini. Tapi kalau misalkan B-nya yang lebih gede, berarti dia orientasinya kayak gini nanti. Kenapa ini penting? Karena tentang fokainya ini. Titik fokusnya itu selalu di mayor aksisnya. Jadi kalau misalnya B-nya lebih gede, ya kan? Pas kalian ngitung C-nya nanti, jaraknya, C-nya tuh jangan ditaruh di sini-sini gitu. Tapi kalau misalkan dia lebih vertikal kayak gini, fokainya vertikal juga. Gitu. Terus mayor aksisnya ini panjangnya 2A atau 2B ya tergantung lah. Terus kalau pokoknya plus minus A kuadrat min B kuadrat atau plus minus B kuadrat min A kuadrat. Ini kena ini plus minusnya itu dari senternya teman-teman. Ya kalau misalkan dia senternya nggak 0,0, nanti misalkan di sini senternya apa ya, 1,2 gitu. Terus misalkan C-nya 1. Nah, berarti nanti C-nya tuh 1 dikurang 1 gitu. Jadi di titik 0,2 sama di sini 2,2. Bukan 1,2 dan min 1,2 ya, bukan ini salah. Jadi C-nya itu adalah jarak dari titik pusat ke fokainya. Jadi sih sebenarnya tinggal ngapain rumusnya. Oke, misalkan soalnya kayak gini. Kalau kita masukin ke bentuk umumnya kan berarti gini. 2 kuadrat, ini Y min 0 kuadrat per 3 kuadrat. Berarti titik pusatnya di 0,0. Terus mayornya yang panjangnya kan ini. Berarti mayornya 2 kali 3, 6. Pokoknya C-nya adalah plus minus akar B kuadrat min A kuadrat. Berarti 9 min 4. Ini akar 5. Akar 5 tuh berapa ya? Sekitar 2,23 lah. Nah, terus kalau misalkan menggambar elips itu, ya kita cuma butuh titik pusat sama mayor sama aksis-aksisnya ini. Kan titik pusat sini, ini minor aksisnya 2, mayor aksisnya 3, set, habis itu pokoknya berarti di 2,23 berarti sekitar sini ya. Ini pokoknya, ini pokoknya gitu. Terus tinggal digambar aja, set. Nah gitulah, walaupun kayak kentang, cuman kalau kalian masukin GeoGebra, ya hasilnya kayak gitu. Terus lanjut, oke. Kalau ini kan udah bentuknya udah mirip banget sama yang bentuk bakunya ya. Cuman kan bawahnya masih bukan kuadrat, berarti kita jadiin kuadrat. Nah, terus center kan udah jelas 1,2. Mayornya itu yang ini kan, yang X. 2 kali 4 berarti 8 panjangnya. Pokoknya C-nya itu plus minus akar 4 kuadrat min 3 kuadrat kan. 16 min 9 berarti akar 7.
Satu dia itu sekitar 2,6. 2,65 lah. Tuh, nah pertama kita tandain dulu nih. Senternya kan di 1,2 di sini. Terus mayor aksisnya itu 8 kan berarti 4 ke kanan 4 ke kiri kan. Kan 1, 2, 3, 4 berarti sampai sini. Terus kiri juga 4, 1, 2, 3, 4 berarti sampai sini. Terus yang minornya 3, 1, 2, 3 berarti sampai sini. Terus 1, 2, 3 berarti sampai sini. Pokoknya 2,65 dari center berarti tambah 2 ya sekitar sini lah. Tambah 2 sekitar sini. Ini C1, C2. Terus tinggal di gambar. Hmm, ya gitu. Udah kan ya? Terus sekarang kita masuk ke hiperbola. Hiperbola ini, kalau tadi kan si elips dia antara bisa begini atau bisa begini kan. Kalau hiperbola ini juga sama, dia antara bisa bentuknya gini atau bisa bentuknya gini. Oh. Nanti buat tentuin dia itu bakal vertikal atau horizontal, ada ini. Nah, senternya sama kayak tadi, A, B. Senternya itu yang ini ya, titik tengah dari dua puncak kayak ini senternya. Nah, terus buat kita nentuin dia itu horizontal, kayak gini, atau vertikal, kayak gini, itu lihat dari ininya, plus minusnya. Kenapa? Ya, sebenarnya ada beberapa cara sih. Karena kadang sama dosen bentuknya nggak dibikin kayak gini. Jadi, dia antara x min a kuadrat per a kuadrat min y min b kuadrat per b kuadrat sama satu. Atau bisa juga kebalikannya. Jadi, y min b kuadrat per b kuadrat min x min a kuadrat per a kuadrat sama dengan satu. Jadi kalau ngelihat dari plus minus satu berarti yang kalian tetepin itu bentuk yang ininya. Tapi kalau misalkan ngelihat dari yang plus yang mana nih? Kalau ini kan yang X-nya kan yang plus ini berarti horizontal. Tapi kalau misalkan Y-nya yang plus, ini berarti vertikal. Terserah kalian lah. Kalian lebih nyaman pakai plus minus satu atau pakai satu yang tetapnya terserah kalian. Terus kalau teman-teman lihat kan dia bentuknya kayak gini ya. Udah pasti dia tuh nanti ada asimptotnya. Set, 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 set. Gini. Nah, asimptotnya itu dicari dengan rumus ini. Y sama dengan plus minus B per A kali X min A tambah B. Kalau buat fokainya itu A kuadrat tambah B kuadrat. Kok gini sih? C. Sama ya masih plus minus. Ini. Dan sama kayak tadi, dia adalah jarak dari senternya ini, teman-teman. Oke, kalau kita punya soal kayak gini, kita bikin bentuknya kayak rumus baku, kan gini. Ya kan, dengan satu, berarti senternya di 0,0, orientasinya gimana? Orientasinya karena yang positifnya si X, berarti dia horizontal. Asimptotnya Y sama dengan plus minus B per A, berarti 2 per 3 kali X min 0, berarti X saja, itu tambah 0. Jadi dia plus minus 2 per 3 X. Terus kalau buat fokainya berarti dia plus minus akar
9 tambah 4 plus minus akar 13. Akar 13 itu sekitar 3,6. Terus ya udah kita gambar. Nah, kalau buat gambarnya, kalau ellipse kan langsung aja ya. Kalau ini tuh biasanya pakai box gitu lah. Kan gradiennya antara 2/3 atau -2/3 kan. Berarti antara sini atau ini ke sini gitu. Tuh. Dan si boxnya ini buat moncongnya itu. Moncong si hyperbolanya. Ya harusnya kena sih, cuman anggapnya kena lah ya. Gitu. Terus fokainya berarti 3,6 ke sini. Sini aja satu, sini dua. Gitu. Terus kalau yang ini kalau dalam bentuk yang bakunya, satu kuadrat per 3 kuadrat min, ini min 1 kuadrat per 4 kuadrat sama dengan min 1. Ini karena yang ditetepin yang bagian kirinya, berarti kita lihat orientasinya dari plus 1 atau min 1. Ini kan senternya jelas ya, 1,1. Orientasinya berarti apa? Berarti vertikal kan. Jadi dia gini. Hmm. Buat asimtotnya, itu plus minus B per A, berarti 43 kali X min 1 plus 1. Pokoknya C-nya sama dengan plus minus akar 9 tambah 16. Berarti plus minus 5. Tuh. Ini kita cari titik tengahnya 1,1. Habis dari situ kita cari yang gradiennya 4/3 kan. Berarti naik 4, geser 3. 1, 2, 3. Berarti sini. Oh ini udah gue titik-titikin. Sini sama sini. Saya bikin kotak. Terus kita bikin asimtotnya. Wih, tuh terus di gambar salah ya. Ini set, set. Nah, pokoknya kan 5. Berarti ini satu dia sampai 1, 2, 3, 4, 5 sekitar sini. Ini sekitar sini. Kok bentuknya gini? Kok gila? Ya pokoknya gitulah ada fokusnya di situ ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan nggak ya buat ini melukis-melukis? Kalau nggak ada, kita lanjut ke samaan parametrik. Dia persamaan parametrik ini
Biasanya kan kita tuh kayak cuman kalau misalkan ada persamaan, biasanya kita cuman kayak y sama dengan fx. Jadi kayak y sama dengan 2x kuadrat tambah x tambah satu gitu. Tapi eh, kadang-kadang y sama x ini dia ternyata diatur oleh suatu parameter lain gitu. Nanti di semester 3 teman-teman bakal ketemu analisis vektor, ada di persamaan parametrik. Jadi x sama y-nya bisa kita nyatakan sebagai fungsi dari suatu eh, variabel lain gitu. Kayak apa ya? Kayak parabola deh. Kayak persamaan parabola. Itu kan koordinat x sama y-nya tergantung ini kan. Misalkan ini v0 gitu. Ini kan v0 x, ini v0 y. Nanti y-nya itu bisa kita parameterin dalam y sama dengan ft kan, fungsi time. Terus x-nya juga nanti kita bisa bikin dalam bentuk time gitu. Nah, ini salah satu contoh parametrik. Oke, terus biasanya yang ditanyain itu turunannya. Tahun lalu gitu sih, yang ditanyain turunannya. Nah, ini ada dua cara ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman lupa gimana cara, gimana aturan ininya nih, kalau pakai parsial, yang ini, kalau teman-teman lupa, bisa pakai cara biasa. Cara biasa itu gimana? Kita mau ngilangin eh, T-nya ini, atau apalah, S atau apa gitu. Dengan cara ada beberapa cara sih. Kalau misalkan kayak gini, artinya T-nya itu bukan sebagai fungsi trigonometri gitu. Itu kita bisa bikin, idenya adalah kita bikin T itu sama dengan fungsi dari X, terus kita bikin T itu sama dengan fungsi dari Y. Nanti ini kita samakan, AX sama dengan BY, nanti kita dapat Y sama dengan FX, terus nanti kita dapat turunannya ya ya udah biasa gitu. Kayak ini contohnya, kalau misalkan T-nya, kalau misalkan X-nya sama dengan 2T, dan Y sama dengan 1 min T kuadrat, kita suruh cari garis singgung di grafiknya ketika T-nya sama dengan 1. Ini kan tadi gue bilang, kita bikin T-nya sebagai fungsi X, dan juga sebagai fungsi dari Y. Cuman kalau misalkan ini kan kuadrat ya, kalau misalkan kita jadiin akar, dia plus minus kan, kayak nyusahin diri aja sih. Cuman kalau bagi gue lebih gampang, dia tetap kuadrat, habis itu yang ininya kita jadiin T kuadrat sama dengan X kuadrat per 4. Ini kan ini T kuadrat yang bawah. Berarti kita bisa samain kan, X kuadrat per 4 sama dengan 1 min Y. Berarti Y-nya sama dengan 1 min X kuadrat per 4. Berarti turunannya dy per dx sama dengan d per dx dari 1 min X kuadrat per 4, yaitu min 2x per 4 ya. Berarti min setengah X. Ketika T sama dengan 1, X-nya kan sama dengan 2T. Berarti X sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Y-nya itu 1 min 1 kuadrat. Berarti dia 0. Berarti ini D per dx-nya min setengah kali 2. Berarti min 1. Terus kalau ditanya garis singgung, berarti kan Y min 0 sama dengan min 1 kali X min 2. Berarti Y sama dengan min X tambah 2. Gitu. Yang kedua, ini cara pakai cara biasa ya. Jadi kita hilangin T-nya, terus kita bikin Y sama dengan Fx. Kalau cara yang kedua, itu kita parsial. Teman-teman kan masih ingat eh, ini kan turunan rantai ya. Kalau turunan rantai kan D per dx bisa kita bikin
eh sini intermediate steps-nya lah. Karena ini kita dua-duanya dalam T, kita bikin intermediate step-nya pakai T. Berarti kan D per dt kali dt per dx. Tuh. Cuman kalau kalau kita tetap pakai dt per dx, itu kan berarti kita harus bikin T sama dengan AX gitu kan. Sementara biasanya yang dikasihnya itu eh, X sama dengan AT. Kalau misalkan kayak gini kan gampang ya. Cuman kalau misalkan dia mungkin kangen gitu atau gimana, bakal lebih susah. Makanya tadinya ini dikali, kita ubah jadi dia dibagi. Jadi D per dt dibagi dx per dt. Itu. Ini kalau kita aplikasikan ke soal yang sama, X-nya 2T, berarti dx per dt-nya kan 2. Y-nya 1 min T kuadrat, berarti dy per dt-nya min 2T. Berarti dy per dx-nya min 2T per 2 sama dengan min T. Pas T-nya sama dengan 1, X sama dengan 2, Y sama dengan 0, dy per dx-nya adalah min T min 1. Berarti persamaan garisnya Y min 0 sama dengan min 1 kali X min 2. Y sama dengan min X tambah 2. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Tapi kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini buat nunjukin bahwa ada alasan lah kenapa dibikin rumus yang parsial itu gitu. Pertama kita lihat kalau misalkan X itu diparameterkan sebagai 3 sin T dan Y sebagai cos T, kita suruh cari garis singgung ketika T-nya sama dengan ini salah, pi per 6 gitu. Oke, kalau misalkan pakai trigonometri, itu kan kita nggak bisa bikin sin jadi cos. Ya bisa sih, cuma saya lebih ribet. Kalau misalkan sin sama cos itu hubungan yang paling gampang adalah sin kuadrat tambah, woi sorry sorry, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan satu. Oh ya ini gue pengen ngomong ya teman-teman. eh gue nggak tahu elektro atau bukan yang gue cek waktu itu. Tapi pokoknya ada orang yang masih nganggap sin sama cos itu nggak perlu ada isinya gitu. Sin itu kan perbandingan ya, perbandingan sisi-sisi segitiga. Kalau misalnya ini suatu segitiga siku-siku dengan salah satu sudut yang bukan siku-sikunya adalah theta, sin theta itu adalah perbandingan antara yang di depan ini dengan sampingnya gitu. Kemudian kalau cos theta berarti yang di sampingnya per yang miringnya. Jadi sin sama cos itu bukan variabel sendiri dan nggak boleh dilepasin dari isinya gitu. Ini nggak boleh kosong. Soalnya, aduh, ada yang ngerjain gini teman-teman. Turunan nih, d per dx sin 2x. Ini harusnya apa sih? Harusnya kan cos 2x kali 2 ya. Nah, ada orang yang ngerjain itu gini. D per dx sin 2x itu adalah d per dx dari sin dikali 2x gitu. Jadi dia pakai quotient rule. Eh, apa sih? Yang aturan perkalian itu loh. Jadi sinnya jadi kali 2 cos dikali 2x. Habis itu sin dikali 2 gitu loh. Jadi dia jawabnya adalah 2x kali cos tambah 2 sin. Ini. Kayak ini nggak boleh gini ya teman-teman. Nggak boleh kosongan. Cos sama sin itu dalamnya merupakan satu kesatuan sama sin dan cosnya. Lanjut. Tadi gue ngomongin apa deh? Oke.
Ini ya. Ini hubungan sin sama cos itu biasanya dipakai adalah sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu sebenarnya satu. Jadi bisa mungkin kalau misalkan di sin sama cos itu kita pisahin sin sama cosnya terus dikuadratin supaya hasilnya jadi satu gitu. Oke, ini x 93 sin t berarti kan sin t sama dengan x per 3. Terus kalau kita kuadratin sin kuadrat t itu sama dengan x kuadrat per 9. Kalau y sama dengan cos t berarti kan cos t sama dengan y dan cos kuadrat t-nya itu sama dengan y kuadrat. Terus ini kalau misalnya kita tambahin, ini kan satu sama dengan x kuadrat 9 tambah y kuadrat. Berarti kan apa ya? Berarti y sama dengan plus minus akar satu min x kuadrat per 9. Bener ya? Set, 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 set. Oke, berarti ini kalau misalnya kita turunin d per dx-nya itu adalah plus minus setengah kali satu min x kuadrat per 9 pangkat min setengah kali min 2x per 9. Berarti ini kan ada plus minus, ini ada min, berarti jadi min plus. Ini maksudnya kalau misalnya ada suatu kondisi yang membuat di awalnya dia plus, itu sama dengan kondisi tersebut bikin membentuk ini, pakainya yang minusnya gitu ya. Ini berarti berapa? Set, set. X per 9 akar satu min X kuadrat per 9. Ini berapa ya? Min plus X per 3 dimasukin berarti 9 min X kuadrat ini. Benar nggak ya? Insya Allah lah. Terus kita lihat, begitu T-nya sama dengan Pi per 6, ini kan X sama dengan 3 kali sin Pi per 6. Pi per 6 itu kan 30 ya. Berarti setengah, berarti ini 3 per 2. Y-nya itu cos Pi per 6 itu kan 3 per 2 ya. Berarti D per dx-nya adalah min plus 3 per 2, 3 akar 9 min 3 per 2 kuadrat. Sama dengan min plus, aduh, kan 3 coret. Ini 2 akar 9 min 9 per 4 kan berarti 72 ya. 72 per 4. 4-nya keluar, ini per 2, ini akar 72, berarti min plus 72 itu 36 kali 2. Ada yang salah nggak ya? Bentar teman-teman. Oke, per 2 per 3 akar 9 min 9 per 4. Oh ya, ini hasilnya. Wih, hasilnya akar 3 per 9 ya. Ya, itulah. Ini kalau masukin ke kalkulator, mungkin ada yang salah di tengah-tengahnya, tapi hasilnya pokoknya D per dx itu akar 3 per 9. Jadi nanti persamaannya Y min akar 3 per 2 sama dengan, nah ini, kita mau pakai yang minusnya apa yang plusnya. Karena kalau misalkan teman-teman lihat ya, ini tuh bentuk apa sih?
Ini kan bentuk elips kan. Dia ada elips gini. Set. Terus kita cari gradiennya ketika X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan angka 3/2. Berarti dia bentuknya gini kan. Berarti kita ngambilnya yang minusnya. Cuman ini kan ya kebetulan aja bentuknya jelas bahwa dia elips gitu. Tapi kalau misalnya bentuknya aneh-aneh, kita nggak bisa langsung kayak gini. Ini kita langsung pakai min 39 kali X min 3/2. Berarti ini apa? Y sama dengan min 39X. eh ini berapa sih? Set, set. Akar 3/6 ya. Plus akar 3/6. Plus akar 3/2. Berarti per 6. Ini akar 3. 2/3 ya? 2/3 akar 3. Ya, semoga benar lah ya. Nah, ini bisa dilihat sendiri teman-teman kenapa dibikin bentuk yang parsial tadi. Karena kalau misalnya ngerjainnya kayak gini, agak lama dan juga rentan terhadap salah. Ini berapa sih? Karena kita cek. Sementara kalau misalnya kita pakai parsial, 3 sin T, berarti kan kita nyari dx per dt-nya 3 cos T gitu kan. Itu jadi cos. Terus kalau misalnya d per dt, itu berarti jadi min sin T. Terus berarti d per dx-nya adalah min sin T per 3 cos T. Berarti min sepertiga tan T gitu. Terus begitu T-nya sama dengan pi per 6, X sama dengan 3 kali setengah, tadi 3/2, Y-nya akar 3/2, dy per dx-nya min sepertiga kali tan 30 derajat berapa ya? Tan pi per 6 akar 3/3. Berarti min akar 3/9. Oh benar ya, segini. Nah ini lihat ya, kita nyari dy per dx-nya cuma gini doang. Set, set, set. Dan juga kita tahu pasti ini bahwa benar gitu. Atau ngeceknya lebih gampang lah dibanding kayak gini. Ini bahkan gue nggak tahu ininya benar apa nggak nih yang bagian yang ada 72-nya. Walaupun ujung-ujungnya hasilnya sama ya, kita pakai yang min angka 3/9. Dan juga kita cuma dapat eh, satu nilai gitu. Kita nggak perlu pakai langkah-langkah lain buat nentuin harus pakai yang minusnya atau yang plusnya. Kalau dari sini kan enak, kita langsung Y min akar 3/2 sama dengan min akar 3/9 kali X min 3/2. Jadi kita dapetin hasilnya itu berarti Y sama dengan min akar 3/9 X tambah 2/3 akar 3 ya. Gitu. Nah, kalau dari contoh soal yang sebelumnya nih, mungkin nggak terlalu kelihatan kan, sama-sama singkat ya. Ini nggak sat set sat set dapat dapat gitu. Cuman eh kompleksitasnya, computational complexity-nya itu kalau misal kita pakai yang parsial, dia cenderung lebih tetap kan. Ini cuma berapa nih? Dx per dt, dy per dt, dy per dx. Ini cari xy, cari dy per dx, langsung cari persamaan garis. Yang lebih ribet juga, dia juga sama. Dia cuma nyari dx per dt, dy per dx, dy per dx, dy per dt, dy per dx. Habis itu nyari xy, terus nyari dy per dx-nya berapa, nyari persamaan garisnya dapat. Sementara kalau misalkan kita pakai yang cara pertama, yang di atas mungkin eh, cukup gampang, tapi begitu kita bikin agak aneh dikit gitu. Bukan aneh sih, paling kita cuma masukin sin sama cos gitu kan. Tapi kompleksitasnya melejit jauh. Walaupun hasilnya ya tetap sama. Jadi ya pilihan teman-teman aja sih mau pakai yang mana.
Ada pertanyaan dulu kah sebelum ini? Sebelum, waduh, sorry di sini gue internetnya katanya unstable. Di teman-teman gue lancar nggak ya? Apa ngelek-ngelek dari tadi? Alip, Alip, Iya, kenapa, Mar? gue lancar nggak sih dari tadi? Aman, aman, lancar. Oke, oke. Sorry ya guys. Kayak mau hujan soalnya di gue. Oke, bentar. Oke, lanjut. Kita ke turunan parsial. Jadi turunan parsial ini bilang, kalau misalnya kita punya, kan biasanya kita cuman kayak Y sama dengan fx gitu. Terus kita turunin, cuman yang di kanan cuma ada x-nya gitu kan. Tapi gimana kalau yang di kanan ini, selain ada x, misalkan ada juga A, atau ada juga B, jangan J lah. Apa ya? A. Nah, turunan parsial ini dia bilang, kalau misalkan eh, di sisi kanan itu ada macam-macam, kalau misalnya kita turunin cuman terhadap satu variabel tertentu, yang lainnya itu kita anggap sebagai konstanta gitu. Jadi kita cuma nurunin d per dtk dari ftk-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita nyari d per dx, ya udah ini d per dx dari fx. Tapi kalau misalnya kita nyari dy per da, ya ini kita cuma nyari d per da dari ga gitu. Konsepnya yang gitu doang. Terus ya ini contoh, kalau misalkan kita punya x ya sama dengan 3a per 2b, oh iya, ini biasanya lambangnya do ya teman-teman. Sorry, do itu nandain bahwa dia parsial gitu. Dan kalau misalkan teman-teman melihat ini variabel banyak, tapi tetap pakai d biasa gitu ya, berarti tetap aja itu parsial. Oke, ini kalau misalnya x sama dengan 3a tambah 2b, kalau ditanya turunan terhadap a-nya, ya udah berarti kita cuma turunin terhadap ini kan. Jadi 2 per a dari 3a, itu 3. Dan kalau misalkan kita turunin terhadap B, berarti 2 per 2B dari 2B sama dengan 2. Gitu. Terus kita punya aturan rantai. Dia kalau misalkan kita punya Y sama dengan F dari X1, X2 sampai Xn gitu. Artinya ya banyak ya. Misalkan ya kayak 3A tambah 2B tambah 3C gitu. Nah, kan tetapi A-nya ini masih diparameter dengan, bukan diparameter, dinyatakan dengan misalkan KLM gitu. Jadi misalkan 3K tambah 3L tambah 3M. Habis itu B-nya misalkan 2K tambah 2M. Habis itu C-nya K tambah L gitu. Nah, ini makna yang gue tulis ini ya. Itu maksudnya ini maksudnya ini, gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita mau nurunin Y-nya itu terhadap suatu T tertentu, itu kita akan sebenarnya dari awalnya adalah gini kan, dy per dot tk itu sama dengan eh, apa ya, ini tuh diekspansi. Jadi kita tambahin dari yang intermediate step itu dari x1, habis itu kita pakai x2 sampai xn. Itu nulis apa? Nah, mungkin apa ya, pokoknya ingetin yang tiap suku itu bentuknya harus jadi doy per do tk, ya kan? Ini kan kalau di kalian jadi doy per do tk tuh kan. Ini doy per do tk semuanya. Akan tetapi intermediate step ini harus mengandung semua
variabel yang menyusun si Y-nya itu. Jadi harus ada semua X1, X2, sampai Xn. Kayak ini, contoh yang ini, kalau misalnya kita punya W sama dengan 3X tambah 2Y tambah 5Z, dan tiap X, Y, Z-nya itu kita nyatakan dalam A dan B, sebagai fungsi dari A dan B. Kalau misalkan ditanya doi per doa, berarti apa? Ini kan karena ada tiga variabel, berarti kita punya tiga kali doi per doa. Jadi yang pertama, doi per do X kali do X per doa, kita tambahin sama doi per do Y kali do Y per doa, tambahin doi per do Z kali do Z per doa. Gitu. Terus, berapa sih? 3, 2, 5 ya. Kan doi per do X-nya berarti 3, do X per doanya itu A tambah 2B berarti 1. 2 per 2-nya 2 kali 2 per 2-nya 1. Ditambah 2 per 2Z-nya 5. Dikali 2Z per 2-nya cos A. Berarti 2 per 2A itu adalah 5 tambah 5 cos A. Kalau 2 per 2B berarti ya caranya sama aja. Berarti ada 3 kali. Jadi 2 per 2X kali 2X per 2B tambah 2 per 2Y kali 2Y per 2B tambah 2 per 2Z kali 2Z per 2B. Ini terus ini kan masih sama kayak tadi, ini 2. Nah, cuman do X per 2B-nya 2, 2 sin sama 0. Ini 2, 3, sin kan jadi cos, tambah ini 5, ini 0. Berarti kan 2 per 2B-nya sama dengan 4 tambah 3 cos B. Gitu. Oke, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu integral lipat. Wow, seperti ini. Ya, integral lipat itu, bentar. Ini gue baru lipat 2 ya. Aduh, ya udah nanti. Ini integral lipat. Ini gue baru bisa lipat 2, nanti mungkin bahas juga yang lipat 3 kalau sempat. Jadi dia intinya gini. Dia itu bisa buat nyari area, bisa buat nyari volume. Kalau misalkan dia buat nyari area, ini bentuknya tuh nanti gini, terus langsung dA gitu. Tapi kalau misalkan dia nyari volume, itu di dalamnya ada lagi. Sebenarnya yang di dalamnya ini apa? Yang di dalamnya ini Z, yaitu fungsi tingginya. Gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya volume gitu, berarti di dalamnya itu harus ada fungsinya lagi. Terus ini yang double integral itu kita bisa ekspansi jadi antara dari Y1 ke Y2, dari X1 ke X2, atau dari X1 ke X2 dari Y1 ke Y2. Tinggal sesuaiin sama batasnya. Yang batas variabel mana, yang batas fungsi yang mana. Yang paling luar, yang ini, ini harus
batas variabel. Karena kalau misalnya dia masih dalam bentuk fungsi, nanti kita nggak dapat suatu hasil yang bulat gitu. Sementara yang dalam ini dia bisa batas variabel atau fungsi. Dan kalau misalnya fungsi, ya dia ini harus fungsi dari yang di luarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini berarti X sama dengan F-nya. Jangan untuk lain. Ya, nah, oke. Nah, ini kan kalau pakai Cartesian ya, Y sama X. Tapi kalau yang gue baca di materi teman-teman itu juga ada yang pakai polar. Sebenarnya basicnya sama. Ini tuh juga DA. Tapi kenapa DA-nya itu ada R? Karena dia kan jalannya itu per, gue lupa ini namanya apa. Pokoknya irisan ini kan, irisan lingkaran ini. Nah ini DA-nya kan. DA-nya itu adalah ininya DR, ininya itu adalah sebagian dari luas A dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran kan 2 PR. Karena ini d theta nih. Perubahannya d theta. Berarti ini tuh d theta per 2 pi kali 2 pi r. Makanya dia jadi r d theta kan. Sehingga dA-nya itu adalah dr kali r d theta. Sehingga jadi r dr d theta. Terus kan kalau ini tuh bisa X-nya bisa tukar-tukar ya. Tapi kalau yang ini ya secara matematis bisa juga ditukar. Cuman kayak um, lebih gampang biasanya pakai ini. Jadi tetap aja R yang dalam, theta yang di luar. Oke, oke. Misal kita punya ini benda ini, terus kita cari volumenya. Ini kan R-nya tuh dari 1 ke 2 ya. Terus tetanya dari 0 ke pi/2 kan, theta. Berarti kalau kita susun V-nya, nah tingginya itu 5. Sebenarnya bisa aja dibikin kayak, apa ya, kayak tabung, terus di atasnya paraboloid gitu. Jadi batasnya lingkaran ini sama permukaan paraboloidnya ini. Tapi di diktat dan dari soal tahun lalu kayaknya nggak sesusah itu. Makanya gue kasih contohnya ini aja. Ini V-nya berarti TT dari 0 sampai pi/2, R dari 1/2, tingginya 5, DA-nya RDR, di peta. Berarti ini kan apa? 0 sampai pi/2, 5 RDR, itu kan 5/2 R kuadrat, dari 1/2, di theta, berarti 0 sampai pi/2, ini 4 kurang 1 itu 3 berarti 15/2 di theta. Ini V-nya sama dengan 15/2 theta dari 0 sampai pi/2 berarti 15/2 kali pi/2 sama dengan 15/4 pi gitu.
Lanjut, kalau buat yang pakai X sama Y, yang kartesian, gini. Oke, jadi sebenarnya kalau dari visualisasinya ini harusnya kayak gimana sih 2X? 2X kuadrat kan gini ya. X kuadrat per 1 tuh kayak gini. Nah, ini tuh sebenarnya ada tingginya, dan bidang X tambah Y ini yang membatasi dia. Anggaplah bidang X tambah Y-nya gini ya. Anggap ya. Jadi dia dari 0,0, dari bidang XY sampai ke bidang X tambah Y. Gitu. Ini gue harap kelihatan sini kayak potongan kue gitu, teman-teman. Ini visualisasinya kayak gitu. Oke, kan pertama kalau misalnya dibatasi oleh, yang jelas kita harus cari dulu batasnya kan. Jadi potongnya yang satu Y sama dengan 2X kuadrat, yang satu Y sama dengan X kuadrat tambah satu, berarti kan 2X kuadrat sama dengan X kuadrat tambah satu, ini X kuadrat sama dengan satu, berarti X sama dengan X minus satu. Gitu. Habis itu Y-nya, nah ini buat batas X-nya yang sebagai variabel, ya yang sebagai angka nih. Batas angkanya X, berarti X yang di luar. Y-nya yang sebagai fungsi, berarti Y-nya yang di dalam. Jadi nanti kita dapat V-nya itu yang di luar min 1 sampai 1, yang di dalam. Nah ini buat nentuinnya, tadi pas gue bikin soal, itu gini. Eh, belum. 2X kuadrat sampai X kuadrat tambah satu. Soalnya kalau dilihat kan 2X kuadrat gini ya. X kuadrat tambah satu kan gini. Jadi di bawahnya itu 2X kuadrat gitu. Dari X plus Y, ingat D, dx. Nah, kalau tadi kan kita belajar turunan parsial ya. Kalau ini integral juga sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada X tambah Y, tapi kita naikin terhadap Y doang, itu yang X-nya dianggap sebagai konstanta gitu. Berarti ini kan sampai satu, terus berarti dia XY tambah kuadrat dari 2X ke X kuadrat tambah 1 X. Gitu. Ini berapa ya? Ini 1 sampai satu dari um, terus kalkulator dulu. Ini hasilnya adalah min X pangkat 3 tambah X tambah, sorry minus, min 3 per 2 X pangkat 4 tambah X kuadrat tambah
setengah dx. Terus ya udah ini biasa aja. Berarti min x pangkat 3 kan min seperempat seperempat tambah setengah x kuadrat min 3 per 10 pangkat 5 tambah sepertiga x pangkat 3 tambah setengah x dari min ke satu. Ini itu kalau yang genap kan habis ya. Soalnya x pangkat 4 sama sorry 1/4 dikurang min 1/4 kan habis. Satu kurang satu. Berarti ini habis, tinggal yang ini kan. Yang itu min 3/10 kali, kalau yang pangkat ganjil kan jadi 2 ya. Yang ini tetap, yang satu itu tetap positif, yang satunya tetap negatif gitu. Jadi satu min min satu tambah 3 kali 2 tambah setengah kali 2. Ini kan min 3/5 tambah 2/3 tambah satu. Berarti kalau misalnya per 15, 9 tambah 10 tambah 15 jadi 15/15 gitu. Jadi volume si benda tadi itu yang digambar, gue hapus ya. Ya pokoknya benda yang tadi itu volumenya adalah ini 16/15. Gitu sih. Terus apa ya? Kalau lipat 3 sebenarnya sama aja, cuman misal ada tabung gini. Dia jelek banget. Ada tabung, misal gini ya. Terus tingginya, hmm, damn. Itu kalau sama Pak Ridwan dimarahin sih. Pokoknya kayak ada tabung tapi bolong gitu ya. Di bolongnya dari 1 sampai 2, habis itu tingginya dari -3 sampai berapa 5 gitu. Volumenya itu gini, dV. Nah, kalau misalkan dalam koordinat polar, itu kan kita ada R, theta sama Z kan. Berarti ini bisa kita acak-acak. Cuman biasanya sih gini, theta satu, theta 2, satu R dua, Z satu Z dua, itu DZ, so R, DZ, DR, gitu. Nah, kalau misalnya kita suruh cari volume benda ini, berarti kan volumenya dari 0 sampai 2 pi, habis itu R-nya dari 1 sampai 2, Z-nya dari -3 sampai 5, R, dz, dr, dθ. Nah, hitam, Cok. Sorry. Ini Rdz, berarti kan RZ. 0 sampai 2 pi, 1 sampai 2, ini RZ,
dari min 3 sampai 5 dr d theta. Terus em, ini kan 5 min min 3 berarti 8 ya. 8 r dr d theta sama 0 sampai 2 pi dari 8 RDR itu kan 4 R kuadrat ya. 4 R kuadrat dari 1 sampai 2 d theta itu 0 sampai 2 pi. 4 R kuadrat berarti 4 kurang 1 berarti 12 d theta. P-nya sama dengan 12 theta dari 0 sampai 2 pi. Berarti 24 pi volumenya. Benar nggak ya? Kalau secara geometris kan P yang besar itu pi R kuadrat kali 8 ya. Kalau R-nya 2 berarti ini 2 pi yang P kecilnya. P kali 8 ini 8 pi. Kalau misalkan kita kurang 24 pi. Oke, berarti benar. Gitu. Eh, jadi ya terbukti ya teman-teman bahwa rumus buat nyari volume ini benar, bisa dipakai. Udah sih, sebenarnya materinya gitu-gitu aja. Ada yang mau nanya nggak ya? Atau gue ada yang salah gitu? Langsung ngomong aja teman-teman. Nggak apa. Sampai 35 gue balikin ke Alif kalau misalnya nggak ada ya. Oh, aku izin mau nanya, Bang. Yo, kenapa tuh? Aku mau nanya ke yang integral lipat 2. Tadi kan di soal kan ada yang bilang sampai Z sama dengan 5 ya, Bang. Tapi di integralnya sendiri kan nggak dimasukin. Jadi gunanya buat apa ya, Bang? Oh, Jadi bukan buat batasnya ya, tapi. Jadi buat apa gitu? Aku bingung sih di situ tadi. Sedangkan kalau jadi yang di integral kenapa? lipat 3 kan dimasukin sebagai batas gitu. Udah, Bang. Makasih. Itu aja. Oke, oke. Jadi sebenarnya ini kalau dilihat ya dari sini, kan ini fx-nya dA gitu. Kalau misalkan yang pakai polar, f r theta dA gitu. Limanya ini adalah f r theta-nya. Jadi dari z ke 0 sampai z ke 5, berarti f r theta-nya itu 5 gitu. Karena kan buat nyari volume itu kan luas alas kali tinggi ya. dA-nya itu nyari luas alas kecil-kecil gini, terus dikali sama tingginya gitu. Nah, karena tingginya konstan ini 5, makanya langsung pakai 5 aja. Jawab nggak ya? Jawab, Bang. Makasih. Oke. Ada lagi nggak ya, teman-teman? Ini ada chat. Izin bang, nanti file dikirim nggak bang? Kirim, kirim.
Nanti gue kirim dari lewat Alif ya. Oke. Oh, karena nggak ada yang nanya dan udah mau maghrib juga, gue balikin lagi ke Alif. Oke, jadi ini udah selesai nih Mar, atau belum? Sudah ke Alif. Oke, oke teman-teman semua, karena asistensi sore hari ini sudah selesai, tapi sebelum kayak meninggalkan, mungkin boleh nih yang belum absen, absen lagi, Wid. Gue kirim dulu linknya. Nah, boleh nih, boleh untuk absensi dulu sebelum meninggalkan asistensi sore hari ini. Yang belum atau yang tadi mungkin baru joinnya di tengah-tengah kegiatan asistensi. Gue tunggu 1 menit dulu.